Diabetes kupas tuntas, penyebab, gejala, pencegahan, dan pengobatan alami. Sering banget merasa haus padahal nggak habis olahraga. Atau capek luar biasa padahal rasanya sudah cukup tidur. Jangan diremehin ya. Dua gejala simpel yang sering kita abaikan ini bisa jadi sinyal awal tubuh lagi berjuang melawan silent killer yang jadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Di sini kita akan bongkar tuntas soal diabetes dari A sampai Z, dari penyebab sampai cara jitu mengatasinya. Ancaman ini nyata loh. Banyak dari kita mungkin mikir, itu kan penyakit orang tua. Atau saya masih muda, nggak mungkin kena. Tapi tahu nggak sih, data terbaru nunjukin fakta yang bikin merinding. Menurut Federasi Diabetes Internasional atau IDF, Indonesia sekarang ada di peringkat kelima dunia dengan jumlah penderita diabetes mencapai 20,4 juta orang pada tahun 2024. Angka ini diprediksi bakal terus naik jadi 28,6 juta di tahun 2045 kalau kita nggak waspada. Diabetes bukan lagi cuma ancaman buat para lansia, tapi juga makin banyak menyerang usia muda gara-gara perubahan gaya hidup. Coba kita bayangin kisah Pak Budi, seorang ayah 45 tahun. Beliau sering kehausan pas malam, bolak-balik ke kamar kecil dan berat badannya turun drastis. Awalnya dia kira cuma karena capek kerja. Sampai suatu hari luka kecil di kakinya nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Setelah periksa, dokter bilang gula darahnya setinggi langit dan ia divonis menderita diabetes tipe 2. Kisah Pak Budi ini bukan fiksi. Ini kenyataan pahit yang dialami jutaan orang di Indonesia, seringkali karena nggak tahu dan abe sama gejala awal. Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, serangan jantung, stroke, sampai amputasi kaki. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita sadar kalau masalah ini nyata dan dekat banget sama kita. Jadi paham soal penyakit ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri sendiri dan orang yang kita sayang. Jadi, diabetes itu apa sih? Jadi, apa sih sebenarnya diabetes? Gampangnya diabetes itu penyakit jangka panjang di mana kadar gula atau glukosa dalam darah kita ketinggian. Biar gampang kita pakai analogi rumah ya. Bayangin tubuh kita ini rumah besar dengan banyak kamar. Kamar-kamar ini adalah sel tubuh kita yang butuh bahan bakar atau energi. Nah, makanan yang kita makan, terutama karbohidrat, diubah jadi gula. Gula inilah bahan bakarnya, tapi buat masuk ke sel butuh kunci khusus yang namanya insulin. Kunci ini dibuat di pabrik bernama pankreas. Nah, pada penderita diabetes ada masalah di sistem kunci dan pintu ini. Umumnya ada dua tipe utama. 1. Diabetes tipe 1. Bayangin pabrik kuncinya rusak. Sistem imun kita keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pembuat insulin. Akibatnya tubuh nggak bisa bikin insulin sama sekali. Pintu sel jadi nggak bisa kebuka dan gula numpuk di aliran darah. Ini kondisi autoimun yang biasanya ketahuan pas masa kanak-kanak atau remaja. 2. Diabetes tipe 2. Sekarang bayangin pabriknya masih oke, tapi lubang kunci di tiap pintu atau sel jadi aus atau berkarat. Ini namanya resistensi insulin. Tubuh nggak bisa pakai insulin dengan efektif. Awalnya pankreas kerja ekstra buat bikin lebih banyak insulin, tapi lama-lama capek juga dan produksinya menurun. Hasilnya, gula tetap numpuk di darah. Ini jenis yang paling umum, lebih dari 90% kasus. Dan erat banget hubungannya sama gaya hidup. Ada juga diabetes gestasional yang muncul pas hamil karena perubahan hormon, tapi biasanya hilang setelah melahirkan. Intinya, mau karena nggak ada insulin atau insulinnya nggak berfungsi baik, hasilnya sama, gula darah jadi terlalu tinggi dan bisa merusak banyak organ kalau nggak dikendalikan. Kenali penyebab dan gejalanya. Katanya kenal musuh itu setengah dari kemenangan. Yuk kita kenali apa saja penyebab dan gejala awal yang harus diwaspadai. Penyebab diabetes. Resiko seseorang kena diabetes itu dipengaruhi banyak hal, di antaranya keturunan. Kalau orang tua atau saudara kandung ada yang diabetes, resiko kita jadi lebih tinggi. Gaya hidup mager, kurang gerak atau aktivitas fisik bikin sel tubuh kurang peka sama insulin. Pola makan amburadul, kebanyakan makan dan minum yang tinggi gula, lemak jenuh, dan karbohidrat olahan itu pemicu utamanya. Obesitas, lemak berlebih apalagi di area perut adalah faktor resiko besar buat resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Usia, resiko diabetes tipe 2 naik seiring bertambahnya usia, terutama setelah 45 tahun. Faktor lain, kebiasaan merokok dan punya riwayat hipertensi atau darah tinggi juga terbukti meningkatkan resiko. Autoimun, khusus buat diabetes tipe 1, ini disebabkan oleh sistem imun tubuh sendiri yang menyerang pankreas. Gejala yang harus kamu waspadai. Gejala diabetes sering banget muncul pelan-pelan dan nggak disadari, apalagi yang tipe 2. Tapi ada beberapa tanda klasik yang dikenal sebagai 3P, yaitu poliuri atau sering pipis. Waktu gula darah tinggi, ginjal kerja ekstra buat buang kelebihan gula lewat urin. Makanya jadi sering buang air kecil, apalagi malam hari.
Polidipsi atau sering haus. Karena sering pipis, tubuh menghilangkan banyak cairan jadinya haus terus-terusan. Polifagia atau sering lapar. Walaupun gula di darah banyak, gulanya nggak bisa masuk ke sel buat jadi energi. Akibatnya tubuh ngerasa kelaparan dan kirim sinyal lapar terus. Selain 3P tadi, gejala lain yang sering muncul adalah berat badan turun tanpa sebab yang jelas, lemas dan nggak bertenaga, pandangan jadi kabur, luka jadi susah sembuh, sering kena infeksi misalnya di kulit, gusi, atau saluran kencing, kesemutan atau kebas di tangan dan kaki. Kalau kamu mengalami beberapa gejala ini, jangan ditunda lagi, segera periksakan diri ya. Solusinya ada, pencegahan dan pengobatan alami. Kabar baiknya, khusus untuk diabetes tipe 2, penyakit ini sangat bisa dicegah dan dikelola. Kuncinya cuma satu, ubah gaya hidup. Bagian pertama, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ini langkah-langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini juga. 1. Atur pola makan prinsip 3J. Terapkan prinsip 3J yang sering banget disaranin ahli gizi, yaitu jadwal, jumlah, dan jenis. Makan di jam yang teratur, porsinya dikontrol, dan pilih jenis makanan yang benar. Kurangi drastis minuman manis, kue-kue, nasi putih berlebih, dan makanan olahan. Banyakin makan sayur, buah, protein sehat, dan karbohidrat kompleks kayak nasi merah. Rajin bergerak. Nggak harus langsung jadi atlet kok. Cukup jalan cepat, sepedaan, atau berenang minimal 30 menit setiap hari. Olahraga itu bantu ningkatin sensitivitas insulin, jadi sel tubuh lebih jago UC gula darah. Jaga berat badan ideal. Buat yang obesitas, nurunin 5-10% berat badan aja udah terbukti bisa mengurangi resiko diabetes secara drastis. Kelola stres dan cukup tidur. Stres kronis dan kurang tidur itu bisa mengacaukan hormon pengatur gula darah. Pastikan kamu dapat istirahat yang berkualitas setiap malam. Bagian kedua, pengobatan alami sebagai pendamping. Banyak yang nanya soal pengobatan alami. Penting banget buat dicatat, metode alami ini sifatnya pendukung pengobatan medis, bukan pengganti. Selalu ngobrol dulu sama dokter sebelum nyoba apapun. Beberapa bahan alami yang penelitiannya nunjukin potensi buat bantu kelola gula darah antara lain. 1. Kayu manis. Beberapa studi bilang kayu manis bisa bantu nurunin resistensi insulin dan ngontrol gula darah setelah makan. Kamu bisa tambahin sekitar setengah sendok teh ke minuman atau makanan sehari-hari. 2. Pare. Walaupun pahitnya minta ampun, pare punya senyawa yang kerjanya mirip insulin dan bisa bantu turunin gula darah. Bisa di jus, ditumis, atau dalam bentuk suplemen. 3. Jahe. Jahe terkenal punya sifat anti radang dan beberapa riset nunjukin kemampuannya nurunin kadar gula darah. Bisa diseduh jadi teh jahe hangat. 4. Lidah buaya. Penelitian awal menunjukkan kalau zat di dalam lidah buaya bisa bantu nurunin gula darah. Biasanya diminum dalam bentuk jus. Ingat ya, pengobatan utama diabetes itu tetap resep dokter, jaga makan, dan olahraga. Herbal ini cuma pelengkap. Kapan ke dokter dan bongkar mitos salah paham? Penting banget buat tahu kapan harus segera ke dokter. Cek gula darah rutin, minimal setahun sekali, sangat dianjurkan apalagi kalau kamu punya faktor resiko. Kalau kamu udah ngerasain gejala-gejala yang tadi disebutin, apalagi kalau munculnya tiba-tiba atau makin parah, jangan ditunda lagi. Nah, sekarang kita luruskan satu mitos yang populer banget di Indonesia. Mitos diabetes basah dan diabetes kering. Pasti sering dengar kan? Diabetes kering biasanya buat nyebut penderita yang badannya kurus, sementara diabetes basah dikaitkan dengan luka yang susah sembuh, bernanah, dan membusuk. Faktanya, di dunia medis, nggak ada itu istilah diabetes basah atau kering. Keduanya itu cuma tanda-tanda dari kondisi diabetes yang sama, yaitu gula darah tinggi yang nggak terkontrol. Istilah kering mungkin muncul karena penderitanya kurus akibat sel kelaparan energi. Sementara basah itu gambaran dari komplikasi luka diabetes atau gangrena yang terjadi karena pembuluh darah dan saraf rusak plus infeksi. Jadi stop beda-bedain ya, keduanya sama-sama bahaya dan butuh penanganan medis serius. Kita sudah kupas tuntas seluk-beluk diabetes, dari cara kerjanya, penyebab dan gejalanya, sampai langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakuin. 3 hal paling penting yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini adalah, pertama, kenali gejalanya. Jangan pernah anggap sepele rasa haus berlebih, gampang capek, dan sering buang air kecil. Kedua, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jaga pola makan, aktif bergerak, dan pertahankan berat badan ideal. Ketiga, divonis diabetes bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang benar di bawah pengawasan dokter, penderitanya tetap bisa hidup sehat dan produktif. Ingat, diabetes itu bisa dicegah dan bisa dikelola. Mulai dari langkah kecil hari ini. Yuk lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kalau kamu rasa info ini bermanfaat, tolong bagikan ke keluarga, teman, atau siapapun yang kamu sayangi ya. Satu share dari kamu bisa jadi awal perubahan hidup buat mereka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa.